Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari Sapinan, NIM 2101414176, Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan sebagai ilmu. Adapun pengertian pendidikan sebagai ilmu, menurut para pakar adalah sebagai berikut. Menurut Brojonegoro, ilmu pendidikan yaitu teori pendidikan perenungan tentang pendidikan. Dalam arti luas, ilmu pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Menurut Carpi Figur, suatu bangunan yang sistematis mengenai aspek-aspek kuantitatif, objektif, dan proses belajar, menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis pendidikan untuk diuji dan pengalaman seringkali dalam eksperimental. Menurut Imam Barnadib, ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Menurut Riyakarta, pemikiran ilmiah yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis tentang realita yang disebut pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah pengembangan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka memiliki pendidikan dengan baik, dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Adapun sifat-sifat ilmu pendidikan, yang pertama, teoritis, yaitu ditujukan pada penyusun persoalan dan pengetahuan sekitar pendidikan secara ilmiah, mulai dari praktis ke penyusun teori dari sistem pendidikan. Yang kedua, praktis, ialah berisi pemikiran dan ketentuan yang berupa solusi atau bentuk tindakan pendidikan berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, normatif. Normatif berdasarkan pada pertimbangan baik atau tidak baik bagi anak didik. Adapun metode-metode dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, metode normatif, berkenan dengan konsep manusiawi yang diidealkan yang ingin tercapai. Yang kedua, metode eksplanatori, berkenan dengan pertanyaan kondisi dan kekautan apa yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Yang ketiga, metode teknologis, berkenan dengan bagaimana melakukannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, metode deskriptif, fenomenologis, mencoba menguraikan kenyataan pendidikan dan selalu mengklasifikasinya. Yang kelima, metode hermeneutis, untuk memahami kenyataan pendidikan dan konkret historis untuk menjelaskan makna dan struktur dan kegiatan pendidikan. Teori pendidikan, yang pertama, ada dua makna sentral, yaitu A. Menuju suatu hipotesis atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi atau eksperimen. B. Pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran yang koheren atau menghasilkan teori. Yang kedua, fungsi utama teori pendidikan. A. Membimbing praktek pembimbingan. B. Memiliki aspek ilmiah dan aspek preskriptif. C. Merupakan unsur-unsur bangunan pengetahuan dan ilmu pendidikan. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Yang pertama, memiliki objek studi. A. Objek material atau perilaku manusia. B. Objek formal atau penelaan fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Dua, memiliki sistematika. A. Melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi. B. Melihat pendidikan sebagai upaya dasar. C. Melihat sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya dasar dengan mengantisipasi perkembangan sosial, budaya, dan di masa depan. Adapun fondasi pendidikan,
Fondasi pendidikan sebagai fenomena yang melekat dalam kehidupan manusia. Di dalamnya senantiasa ada upaya yang bertujuan memanusiakan manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu upaya mengembangkan atau mengaktualisasikan seluruh potensi kemanusiaan ke taraf yang lebih baik dan lebih sempurna. Pendidikan tidak hanya dipandang kegiatan investasi untuk masa depan, namun harus berbicara sampai sejauh mana mampu memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian permasalahan kekinian. Adapun karakteristik ilmu pendidikan: yang pertama, ilmu pendidikan secara otonom. Yang kedua, ilmu pendidikan menerapkan konsep atau teori yang dikembangkan dalam ilmu lain. Yang ketiga, ilmu pendidikan lebih tepat digolongkan ke dalam rumpun-rumpun ilmu-ilmu perilaku, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu budaya yang bersifat deskriptif dan reflektif. Yang keempat, objektif. Studi dan ilmu pendidikan ialah berbagai aspek interaksi sosial budaya antara peserta didik dan dengan pendidik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.